Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem reward dan kompensasi. Namun sebelum kita mulai presentasi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Triaji Suryo Prasetyo. Yang kedua, saya sendiri, Ganjar Sindung Riyadi. Ketiga, Sabila. 4, Kristina Pangrestu. 5, Dirva Nilai. Dan keenam, Angelius Naha. Jurnal yang pertama berjudul Apakah E-Procurement Memecahkan Indonesia? Kendala anggaran pemerintah daerah melalui budaya adaptif. Latar belakang. Proses pengajuan anggaran publik melibatkan proses tawar-menawar antara koalisi anggota yang membutuhkan untuk mencapai keselarasan tujuan mereka. Itu menghasilkan anggaran yang disetujui legislatif, sudah berisi dana cadangan yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu, memangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah mengandung kelonggaran anggaran. Masalah mendasar ini memerlukan sistem pengendalian yang baik dalam realisasi anggaran untuk menyelesaikan masalah. Bush dan Gustafson 2002 berasumsi bahwa organisasi sektor publik membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik untuk mengurangi slack, karena slack dalam organisasi publik lebih tinggi daripada organisasi swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan anggaran pada barang dan jasa pemerintah. Belanja dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau e-procurement sebagai upaya untuk mengurangi kelonggaran anggaran. E-procurement merupakan sistem informasi pengadaan yang dapat mengurangi terjadinya perilaku disfungsional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan selain itu, penerapan e-procurement juga bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Tinjauan literatur. Dalam penelitian ini, konsep senjangan anggaran yang akan dianalisis adalah realisasi anggaran daerah, anggaran pemerintah. Untuk anggaran belanja, terdapat proporsi belanja untuk pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengguna anggaran setiap tahun dalam pengadaan umum perencanaan atau RUP. Realisasi anggaran barang dan jasa pemerintah Indonesia adalah diimplementasikan dengan menggunakan sistem pengadaan online yang disebut e-procurement untuk mencapai prinsip-prinsip utama tata pemerintahan yang baik, yaitu transparan, akuntabilitas, dan integritas. Kecenderungan perilaku disfungsional dalam sistem pengadaan pemerintah berada pada tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini, perilaku disfungsional terkait dengan barang-barang pemerintah dan anggaran jasa dapat terjadi dalam proses penyusunan harga hak milik atau HPS. HPS adalah biaya dasar untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Dalam penentuan HPS, harga yang ditentukan mungkin sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, tetapi mungkin juga berbeda dari anggaran tersebut, karena waktu penganggaran dan HPS memiliki perbedaan waktu. Harga atau biaya ditetapkan pada HPS mendekati harga sebenarnya karena penentuan HPS lebih dekat dengan waktu realisasi dari pengeluaran. Jika HPS dapat ditentukan dengan benar atau sesuai dengan biaya sebenarnya, maka sistem pengadaan dapat mengurangi senjangan anggaran. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dengan memberikan kuesioner kepada sampel unit layanan e-procurement melalui surat elektronik. ULP adalah unit layanan yang bertanggung jawab atas pengadaan pemerintah Indonesia.
Fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan yang artinya yang melakukan proses pengadaan mulai dari penyusunan rencana, pemilihan barang dan penyedia layanan, sampai dengan evaluasi administrasi, teknis dan harga dari penawaran yang masuk. Untuk penelitian ini diperoleh 542 ULP. Surat pengantar menjelaskan tujuan penelitian dengan seruan untuk partisipasi dan kerjasama muncul di lampiran. Dalam 3 minggu pertama, 23 kuesioner dikembalikan, yang diikuti oleh surat kedua yang menghasilkan 92 tanggapan baru. Total 115 kuesioner yang dikembalikan dapat digunakan. Dalam upaya untuk meningkatkan jumlah responden, 100 responden dihubungi melalui telepon yang menghasilkan pengembalian 92 kuesioner. Secara keseluruhan, pengumpulan data ini menghasilkan 115 tanggapan yang dapat digunakan dengan tanggapan 21,2% kecepatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila. Temuan penting dalam jurnal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa apportionment berhubungan negatif dengan senjangan anggaran, yaitu -0,9. Temuan lain juga menunjukkan bahwa untuk budaya adaptif tinggi, senjangan anggaran berhubungan negatif dengan apportionment, artinya ada interaksi antara budaya adaptif TI dan apportionment yang mempengaruhi senjangan anggaran. Untuk pengguna dengan budaya adaptif TI yang tinggi, peningkatan kemampuan apportionment akan menurun kelonggaran anggaran. Menurut opini kelompok kami, dalam paper pertama ini, penelitian ini hanya memiliki sampel kecil dan model penelitian sederhana. Penelitian ini mulai mengisi kesenjangan besar dalam pemahaman kita, alasan mengapa pemerintah daerah mengakumulasi slack dan perannya dalam mengurangi tekanan fiskal relatif terhadap pilihan lain, seperti mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan slack, memiliki cukup hubungan yang kompleks dengan fitur dan lingkungan struktural fiskal pemerintah lainnya, yang menentukan kontribusi spesifik dan relatifnya untuk mengurangi tekanan fiskal sukar dipahami. Tetapi penelitian semacam itu diperlukan jika bidang manajemen keuangan ini bergerak lebih jauh. Aturan sederhana bahwa pemerintahan daerah harus menjaga arus kas dalam cadangan mereka. Jurnal kedua, pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi, ketidakpastian lingkungan, dan penekanan anggaran sebagai variabel moderasi. Latar belakang, terjadi perubahan signifikan pada tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sejak otonomi daerah dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan mengacu pada peningkatan keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan APBD, mulai dari kepala daerah hingga SKPD di bawahnya. Hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi karyawan dari tingkat yang lebih rendah dalam proses penganggaran. Fitriatsuri 2005 menyatakan perlunya reformasi anggaran atau budget reform. Reformasi anggaran ini mencakup proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Perbedaan mendasar lainnya dalam reformasi anggaran adalah sistem penyusunan anggaran yang bersifat bottom-up. Sistem yang melibatkan manajer atau pemimpin yang lebih rendah ini sering disebut sebagai partisipasi. Melalui struktur reformasi anggaran ini juga menerapkan organisasi desentralisasi sehingga pemerintahan daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Menurut Suartana 2010, sanjangan anggaran terjadi karena penentuan pendapatan terlalu rendah atau understate dan biaya yang terlalu tinggi overstate. Hal ini dapat berdampak negatif pada organisasi sektor publik, misalokasi sumber daya, dan bias evaluasi kinerja terhadap unit tanggung jawab.
yang terlalu tinggi, overstate. Hal ini dapat berdampak negatif pada organisasi sektor publik, misal loka, sumber daya, dan bias evaluasi kinerja dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Adi. Tinjauan literatur. Partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu, yaitu pejabat yang secara struktural terlibat dalam penganggaran daerah. Indikator variabel partisipasi anggaran menurut Triana Maya diukur dengan 5 indikator, yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, kemampuan memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran, frekuensi memberi dan meminta pendapat atau usulan anggaran dari atasan. Frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun, itu berkontribusi pada penyusunan anggaran. Anggaran membuat karyawan dan bawahan mengecilkan kemampuan produktifnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan anggaran yang semakin besar antara bawahan dan atasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat hipotesis ketidakpastian lingkungan adalah suatu kondisi di mana seorang tidak dapat memprediksi kondisi lingkungan sekitarnya. Menurut Millikan, ketidakpastian diukur dengan 3 indikator, yaitu informasi yang berkaitan dengan keadaan di masa depan, informasi tentang pengaruh faktor eksternal, non-ekonomi, informasi. Menurut Giovin Darajan, hubungan antara partisipasi dengan sengajaan anggaran positif dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah, sedangkan hubungan menjadi negatif dalam ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Seorang bawahan yang memiliki partisipasi tinggi dalam penyusunan anggaran dan menghadapi ketidakpastian lingkungan yang rendah akan mampu menciptakan kesenjangan anggaran karena mampu mengatasi ketidakpastian dan mampu memprediksi masa depan berdasarkan uraian di atas. Maka hipotesis dan dapat dirumuskan. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah daerah Kabupaten Maros. Subjek penelitian ini yaitu struktural pejabat yang terlibat dalam proses penganggaran, sedangkan objek penelitian adalah pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesengajaan anggaran yang dimoderatori oleh asimetri informasi, ketidakpastian lingkungan, dan penekanan anggaran. Data sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling sensus. Pengambilan sampel sensus adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum demografi responden, maka ujian kualitas datanya adalah dilakukan dengan
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Dalam ujian validitas, butir soal dikatakan valid atau valid jika dihitung oleh besar dari variabel, sedangkan ujian variabilitas dilakukan dengan ujian statistik Rombach. Sebuah konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai converse alpha kurang lebih 0,60 setelah kualitas data uji. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari ujian normalitas, ujian heterokedalitas, dan ujian multikolidaritas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov. Dengan uji ini dapat diketahui bahwa data yang digunakan adalah terdistribusi normal atau tidak. Ujian dilakukan dengan ujian Gleiser, uji multikolidaritas. Terlihat nilai toleransi jika lebih rendah dari 0,10 terjadi multikolidaritas. Sedangkan hasil perhitungan nilai FIF jika memiliki nilai FIF nilai kurang dari 10, maka tidak memiliki masalah multikolidaritas. Menguji heterogeneitas dalam hal ini penelitian dengan melihat grafik serodot dengan kriteria yang dikemukakan oleh Sugiono 2011. Tidak ada pola yang jelas dan tidak membentuk pola tertentu dan teratur. Misalnya tidak bergelombang, tidak melebar, dan tidak menyempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dirvani Dirley. Temuan penting dalam jurnal. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh negatif, moderasi senjangan anggaran dengan asimetri informasi. Partisipasi anggaran tidak mempengaruhi senjangan anggaran yang dimoderasi oleh ketidakpastian lingkungan. Partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran yang dimoderatori oleh penekanan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa dalam proses penganggaran, partisipasi di pemerintahan daerah dan pemimpin organisasi SKPD. Opini kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap ketimbangan anggaran, sehingga perlu adanya peningkatan yang lebih memadai pengendalian inter dan dalam pelaksanaan anggaran di SKPD Kabupaten Maros. Selain itu, lebih selektif dalam menentukan individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah metode pengumpulan data, misalnya wawancara untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat.
Penelitian selanjutnya dapat menemukan variabel lain yang dapat mempengaruhi senjangan anggaran, seperti pengendalian internal, pengawasan atau transparansi anggaran dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. Jurnal yang ketiga, partisipasi anggaran dan slide anggaran, efek mediasi, motivasi anggaran otonom. Latar belakang. Siegel dan Marconi menggambarkan anggaran memiliki dampak langsung pada individu perilaku, terutama bagi individu yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Ini dapat mendasari banyaknya penelitian perilaku akuntansi terkait penganggaran yang masih sangat relevan untuk diteliti, bahkan hingga saat ini, dan mengalami perkembangan yang pesat. Model yang sering diteliti adalah pengujian empiris, pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran perilaku. Penelitian penganggaran masih sangat relevan untuk diteliti karena penganggaran merupakan salah satu hal terpenting untuk perencanaan, koordinasi, dan kontrol organisasi. Manajer membutuhkan perkiraan kondisi masa depan yang handal untuk menciptakan penganggaran yang efektif. Penganggaran adalah proses perencanaan terperinci untuk penggunaan sumber daya untuk periode tertentu, baik untuk akuisisi, penggunaan modal keuangan, dan lain-lain. Penganggaran berisi aspek keuangan dan aspek non-keuangan dari proyek dan operasi yang direncanakan karena penganggaran adalah alat komunikasi untuk manajemen puncak dengan karyawan. Fenomena senjangan anggaran merupakan salah satu topik yang mendapat banyak perhatian dari peneliti dan paling diperiksa dalam akuntansi manajemen dari tahun ke tahun, bahkan beberapa akhir tahun. Chong menemukan jika menciptakan senjangan anggaran, di mana partisipasi anggaran dipengaruhi oleh bawahan kepercayaan kepada majikan. Semakin rendah kepercayaan bawahan pada majikan dalam partisipasi anggaran, kecenderungan terjadinya senjangan anggaran akan semakin tinggi. Berbeda jika bawahan memiliki keyakinan yang teguh pada atasan, kecenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran dalam kegiatan partisipasi anggaran akan menjadi lebih kecil. Ini karena bawahan tidak ragu untuk memberikan yang relevan dan lebih dapat diandalkan informasi dalam proses penyusunan senjangan anggaran. Yang berikut tinjauan literatur. Anggaran adalah rencana keuangan masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tidur yang perlu dilakukan agar rencana dapat tercapai. Penganggaran partisipatif adalah sistem penganggaran yang memungkinkan manajer untuk berpartisipasi dan tanggung jawab atas anggaran proses persiapan. Sistem penganggaran penganggaran partisipatif merupakan salah satu sistem penganggaran yang dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang baik bagi atasan dan bawahan. Berdasarkan penjelasan dari partisipasi anggaran yang digunakan oleh beberapa peneliti, dapat disimpulkan bahwa anggaran partisipasi adalah sistem penganggaran yang memungkinkan manajer tingkat bawah atau manajer fungsional untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan target anggaran dan bertanggung jawab untuk mencapai target anggaran. Berikutnya akan dibacakan oleh Angus. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya. Kelonggaran anggaran. Govindarajan dan Anthony 2007 menyatakan bahwa senjangan anggaran adalah selisih antara besarnya anggaran yang direkomendasikan atau diajukan oleh bawahan dengan jumlah anggaran yang estimasi optimal perusahaan. Hal yang sama juga diperkuat oleh pernyataan Kilfoyle dan Richardson yang mendefinisikan senjangan anggaran sebagai perbedaan antara yang dilanggarkan sumber daya dan sumber daya yang dibutuhkan
untuk merampingkan pencapaian tujuan organisasi. Temuan penting dalam jurnal. Penelitian ini menguji peran mediasi motivasi anggaran otonom dalam pengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil analisis data statistik yang telah dilakukan. Variabel partisipasi anggaran terbukti negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran dalam proses penganggaran, semakin rendah kecenderungan terjadinya senjangan anggaran. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh ONSI 1973, Merson 1985, dan Dang 1993. Variabel partisipasi anggaran terbukti negatif, tetapi tidak signifikan terhadap senjangan anggaran melalui mediasi variabel motivasi anggaran otonom. Hasil menunjukkan bahwa hanya dengan berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran secara langsung dapat mengurangi kecenderungan karyawan untuk menciptakan senjangan anggaran tanpa menunggu motivasi tinggi dari otonom anggaran yang dimiliki karyawan sebelumnya. Ini menandakan bahwa peran partisipasi anggaran sangat tinggi dan rangka menghilangkan kecenderungan terjadi senjangan anggaran dalam proses penganggaran. Opini kelompok. Ketika manajer fungsional merasa bahwa 3 kebutuhan dasar psikologi mereka terpenuhi melalui proses penyusunan target anggaran yang mereka ikuti, secara langsung dapat mempengaruhi dan meningkatkan motivasi otonom yang dimiliki manajer fungsional. Ini akan meningkatkan kepercayaan dari manajer fungsional dalam menentukan pilihan untuk menerima dan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana mestinya, sehingga target anggaran yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai dengan baik. Meningkatnya motivasi otonom dari manajer fungsional terhadap anggaran akan dapat meningkatkan kinerja positif manajer fungsional, yang berarti bahwa manajer fungsional akan memberikan kinerja terbaik mereka dengan tidak menciptakan kelonggaran nilai yang mereka ajukan sebagai dasar penentuan pusat pertanggungjawaban mereka target anggaran. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Berdemaker dan Brookman 2015 menyatakan bahwa partisipasi anggaran dapat menurunkan anggaran SLAC secara tidak langsung melalui peran mediasi dari motivasi anggaran otonom. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.